Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, setelah Rasulullah sampai pada tujuan, mengapa di situ yang dibawa itu adalah sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan mangkupurel, tetapi kok ya sholat? Apa arti daripada sholat? Bapak Ibu, sebelum kami masuk pada pengertian secara istilah dan secara lugat, ada beberapa kajian sejarah. Semestinya bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Yang dijawab oleh saudara saya di ilmu sejati, itulah sholat daim 24 jam. Ini Pak, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pertimbangan hukum syariat. Mengapa 50 menjadi 5? Manakala betul-betul menjadi 50 waktu, maka umatmu Muhammad tidak akan mampu. Tidak sempat kerja, tidak sempat macam-macam. Begitu habis sholat, tung lagi adzan lagi, adzan lagi, adzan lagi, adzan lagi. Akhirnya jadilah 5 waktu. Itu pandangan syariat. Yang dimaksud adalah sholat jungkar-jungkir gitu toh Pak. Yang dimaksud secara syariat adalah berdiri, rukuk, sujud, duduk, diawali salam, diawali takbir, diakhiri salam. Itu jasmani. Tapi bagaimana ruhani? Tidak pernah dikurangi sama sekali. 50 waktu pas 24 jam. Artinya kita secara fisik, kita itu Allah menghadapkan kita itu berbagai macam aktivitas jasmani Pak. Di samping aktivitas jasmani sholat 5 waktu, di luar itu pasti ada. Kita makan, kita minum, kita kerja, kita apapun. Di dalam Al-Quranul Karim diringkes kabeh iku terjadi menjadi 50 aktivitas. Gunakan semua itu menjadi sesembahamu hanya pada Allah. Ini hanya bisa dilakukan bagi mereka yang sudah mengenal wassalatil wusta, sholatnya ruhaniyah. Makanya dulu kami sampaikan, orang yang sudah mengerti sholat ruhaniyah, beliau itu tidak hanya sholatnya di dalam sholat 5 waktu saja, tetapi juga di dalam seluruh aktivitas sholat 5 waktu. Ibu nang pawon goreng ndok, habis goreng dok nyambel piro wis jumlahi, mari nyambel kepedesan. Udah, kalau dihitung total jenderal jangkep 50 waktu. Kadang-kadang yang kita sholat 5 waktu saja belum wassalatil wusta, 5 waktu saja sewumbungin nawaman. Apa? Menuduh orang jelek, koyok-koyok apik dewe. Padahal belum tentu kita itu baik di mata Allah, belum tentu. Kita sudah baik di mata manusia dengan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi tidak kita koreksi ruhaniyah kita bagaimana. Oleh sebab itu jangan suudzon dulu terhadap orang lain yang kelihatan orang lain itu jasmaniyahnya belum sholat. Jangan. Kita tidak tahu kalau beliau itu ruhaniyahnya selalu sholat, kita nggak tahu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah memberikan solusi, jangan sering-sering terjebak kita ngoreksi orang lain sebelum kita mengoreksi diri sendiri. Sibukkanlah kita untuk mengoreksi diri sendiri. Sudahkah ruhaniyah ini betul-betul menghadap terhadap Allah, ataukah malah sebaliknya? Bapak Ibu, berarti sholat secara ruhaniyah itu tidak diawali dengan takbir, tidak dipungkasi dengan salam. Apa? Ani'budullaha waztanibut taghut. Inilah sholatnya ruhaniyah.
mengarahkan ruhaniyah bermakrifat pada Allah, wastanibu, dan meninggalkan ruhaniyah dari keakuannya atau keakuan makhluk. Ini sholatnya ruhaniyah. Urusan tindakan jasmani terserah. Contoh lagi. Rohani jasmani tindakannya buka, tutupi gelas, dideleh, diletakkan, diangkat gelasnya, disawang kopine, dirasakno kopine. Iki tindakan jasmani. Pertanyaannya ruhaniyah tadi yang dimaksud sholatnya bagaimana? Anik butullaha pertama ini. Arahkan ruhaniyahmu terhadap hidup di situ. Yang tadinya mengangkat tutup, tanpa hidup nggak akan mungkin terjadi. Terus mengangkat gelas, terus merasakan rasanya kopi, sampai sudah masuk ke lambung. Ruhaniyah itu tidak mengakhiri, juga tidak mengawali. Dia juga di awal, juga di akhir. Wastanibu taghut, menolak nafsu yang mengaku selain hidup itu yang segala-galanya, ditolak. Tentunya ini bisa akan terjadi di dalam ruhaniyah Anda karena awalnya Anda sudah memegang sirul asrar. Udah ini berarti ruhaniyah jenengan wau sholat sudah lagi apapun bentuk aktivitasnya. Sehingga saya katakan sholatnya ruhaniyah itu tidak hanya di dalam ketika jasmani melakukan sholat secara syariat saja, tetapi aktivitas yang berlaku pada jasmani ruhaniyah itu juga melakukan sholat. Paham nggih? Ini kalau tidak melalui sirul asrar tidak akan pernah bisa, Pak. Tidak bisa. Oh, dzikir khafi, dzikir siri aja Allah tawarus ati sampean kaya gitiran. Muhammad Allah engko nek kentekan apa jenenge minyak. Jadi panas. Engko nek wis panas melengkung, nek wis melengkung jenengan ngomel-ngomel. Iku biasane. Panas, Pak. Anda dzikir jahri sirit hanya itu panas. Jasmani sampai nggak mampu, panas. Makanya mungkin ada yang pernah jadi santrinya Gus Hudi ya, Malang, atau Mbah Haji, Syekh Haji. Di sana ada kolam. Santrinya kalau kholwat panas disuruh mandi terus. Jadi untuk ngimbangi jasmanimu cek gak konslet, biar tidak konsleting. Iya, Pak. Beliau siasati seperti itu, makanya disuruh mandi terus. Atau ada kolam, jadi nyemplung kolam sampean. Mengapa Jawa Baru tidak membuat itu, malah membuat mercon, petasan? Lha awakmu wis dingin, tak tuhi mercon cek dadi anget, ngoten lho. Jadi gak perlu, Pak. Justru sirul asrar itu akan menetralkan zikir sir dan jahrimu, menetralkan. Akhirnya gak gampang stres sampean. Gak gampang stres. Dan juga itu tidak boleh dilakukan dengan akal, harus dilakukan dengan hati atau ruhani. Gak boleh dengan akal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah sholatnya ruhaniyah, itu seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah kita sudah mengerti bagaimana caranya sholat ruhaniyah? Apakah sholat secara syariah harus kita tinggalkan? Ini pertanyaan. Tergantung Allah meletakkan kau di mana, di khos atau di khawasul khawas. Kami pun tidak akan pernah bisa menyalahkan. Ketika saat ditempatkan di khos, hukum syariat menghukumi tidak bisa, Pak. Tidak bisa kau dihukumi. Sebab syariat menghukumi itu karena akalmu.
bi aklin atau bi ghairi aklin. Kalau akalmu itu ada fungsi, dihukumi. Tapi kalau akalmu tidak fungsi, karena apakah Anda tidur, apakah Anda majnun, hukum syariat tidak bisa menyentuh Bapak Ibu, nggak bisa menghukumi, menyalahkan juga nggak boleh, apalagi hukum hakikat. Bapak Ibu hadirin, seseorang yang sampai pada mahligai Allah itu terserah Allah menariknya dan meletakkannya di majdub atau di wasilun, itu urusan Allah. Di khos apa khawasul khawas itu urusan Allah. Anda kita tidak usah ikut campur urusan itu. Sudah cukup bagi kita sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cukup bagi Anda menjaga ruhaniyahmu untuk senantiasa bermakrifat pada Allah. Bapak Ibu, mengapa Rasulullah yang dibawa oleh setelah bertemu Allah itu sholat? Itulah maksudnya penyembahan. Ada kaitannya dengan antara nyembah dengan makrifat, itu ada kaitannya erat. Artinya Anda nyembahnya dikatakan benar, sholatnya dikatakan benar, manakala bertemu Allah. Kalau Anda sholat itu bertemu genderuwo, tahu genderuwo? Bertemu al-aghyar, rohaniyahmu, berarti Anda belum dikatakan sholat dengan benar. Ini makanya walaupun di luar tidak pernah dibahas tentang hakikatnya sholat yang Rasulullah dapatkan itu, jenengan kudu mikir apa ya hubungannya sholat ambek nyembah. Mengapa ya Rasulullah setelah mi'raj iku oleh yang didapatkan iku kok sholat, kok gak mangku gitu, kok gak zakat, kok gak poso, kok gak haji, kok ya sholat. Sekarang tak buka, itu ada kaitannya antara fa'budu ya ani budullah ini Pak, ini hubungannya ini dengan kemakrifatan Allah. Nyembahmu ambek bertemu ini, bertemu Allah makrifat, inilah yang disebut sholat. Tapi tetap saya menghormati apa aturan di dalam syariat. Sholat adalah diawali takbir, dipungkasi salam. Kalau secara lugat as-sholatu ay ad-du'a, sholat adalah memohon. Makanya di dalam doa di dalam sholat bacaannya itu kebanyakan doa minta. Doa itu kan minta toh Pak, minta. Lebih baik mana tangan di atas dengan tangan di bawah? Halo, mesti lebih baik tangan di atas. Berarti kita adalah peminta minta lah gitu tuh ya. Terus mintamu itu jangan sampai mempunyai arti kalau Allah tidak diminta nggak dikasih, jangan gitu. Gini aja, kalau tidak minta nggak dikasih Allah. Sebab kalau Anda punya pengertian tersebut secara nggak langsung menuduh Allah itu adalah meleki. Apa meleki? Bahasa Indonesianya pelit. Berarti Allah itu pelit. Bapak Ibu, tidak ada hubungan Allah memberi dengan penjaluanmu, itu gak ada hubungannya sama sekali. Allah memberikan sesuatu terhadap kita, bagi Allah gak ada hubungannya dengan minta kita, gak ada hubungannya sama sekali. Jikalau sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah akan diberikan, kok yo kita minta, berarti tertanda ruhaniyah kita buta. Sudah ditetapkan Allah perkara itu terhadap kita, mengapa harus kita minta? Kalau kita minta
bahkan terus kita minta, menandakan ruhaniyah kita adalah buta. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekalipun secara hakikat yang dimaksud sholat adalah pertemuannya ruh terhadap Allah, liqa di setiap aktivitas apapun, kata Rasulullah, if'alu as-sari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Wa qala aidan sallu kama ra'aitumuni usolli. Udahlah, jalankan hukum apa yang ada di dunia ini, larangan dan perintah, larangan mana tinggalkan, perintah mana jalankan, tetapi ruhaniyahmu itu harus menjadikan syariat menjadi hakikat untuk bisa sampai makrifat pada Allah. Ini kalau disejajarkan Bapak Ibu, kalau kita sinkronkan, caranya begini, ketika apa jasmani berlaku apapun, ruhaniyahmu jangan kok yo ngaku dirimu yang melakukan, tetapi tetapkanlah, yakinkanlah, rasakanlah, imankanlah bahwasanya yang melakukan itu hidup pada dirimu. Siapakah hidup? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar, kalau seperti ini imanmu, maka inilah syariatmu sudah menjadi hakikat menuju makrifat. Dan atau jasmanimu ada di dunia tapi ruhaniamu sudah di akhirat.